kalian sedang menjalani gap year, jangan cuma fokus belajar dari pagi sampai malam. Aku pernah ada di posisi itu, dan dari pengalaman aku, ada beberapa hal yang sangat penting banget untuk dilakukan agar 1 tahun itu tidak terbuang dengan sia-sia. Halo minasan, konnichiwa, selamat datang kembali di channel aku, Sinta Indriani. Di sini rumahmu terbangun. Hai teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi pengalaman aku selama menjadi gap year. Jadi, ini bukan berarti paling benar, tapi ini adalah hal-hal yang menurut aku itu sangat bermanfaat dan mungkin bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang berada di fase yang sama, yaitu gap year. Pada dasarnya, perlu teman-teman tahu bahwa kalau memang tujuan utama kalian adalah untuk kuliah, maka manfaatkan waktu gap year itu untuk belajar semaksimal mungkin. Belajar untuk UTBK itu untuk memperbaiki kekurangan yang kemarin dan menyusun lagi strategi pemilihan jurusan maupun kampus dengan lebih matang lagi agar tidak ada yang keliru. Tapi ada satu hal yang menurutku itu penting banget. Jadi teman-teman semuanya jangan terlalu terpaku pada satu tujuan saja. Jadi misalnya tujuan kita adalah untuk kuliah tetap. Jadi kita tetap itu harus punya plan kedua. Jadi karena kalau misalkan ternyata hasilnya itu belum sesuai harapan, nantinya kita tidak akan bingung harus melangkah kemana. Perlu aku ingatkan lagi bahwa ini aku bercerita sesuai pengalaman aku, dan kalaupun aku bisa memutar waktu, aku akan memperbaiki hal ini. Jadi aku sampaikan kepada teman-teman semuanya yang akan melangkah ke depan. Begitu. Selain belajar, kalau ada kesempatan untuk bekerja, coba untuk bekerja dulu. Jadi dari hasil kerja itu bisa ditabung untuk biaya awal kuliah. Jadi seperti biaya kos, perlengkapan, atau kebutuhan lainnya. Sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada orang tua. Kalau misalkan nanti kuliahnya keterima, jadi gak bingung. Kemudian kalau ternyata tahun itu belum berhasil masuk kuliah, setidaknya kita masih memiliki pekerjaan sebagai cadangan sambil mempersiapkan diri untuk mencoba lagi nanti tahun depan. Jadi ini bermanfaat sekali untuk bekerja. Jadi memang tantangannya itu adalah kita harus pandai manajemen waktu, mengatur waktu antara bekerja, belajar, dan juga main lain sebagainya. Nah, selain itu, gap year juga menjadi kesempatan untuk mengenali diri sendiri, mencari tahu potensi apa yang ingin dikembangkan, dan skill apa yang akan berguna untuk jurusan yang ingin kita ambil nantinya. Kalau misalkan kita kuliah mengambil jurusan apa, jadi fokus. Menurutku itu mumpung masih punya waktu di waktu gap year itu, manfaatkanlah kesempatan ini untuk memperdalam skill. Salah satu menurut aku skill yang menurutku sangat penting dan berguna di berbagai bidang adalah bahasa Inggris. Aku bisa memutar waktu ke waktu gap year tersebut, aku akan memilih untuk memperdalam skill aku dalam berbahasa Inggris, karena pada dasarnya yang aku sadari saat ini di masa kuliah semester 2 ini, aku sadar bahwa aku menyesal waktu gap year itu tidak memperdalam skill bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang tentunya akan memberikan kita benefit, mau itu di studi ataupun di karir kita nantinya. Jadi usahakan buat yang pernah gap year itu untuk memperdalam skill dalam berbahasa Inggris. Selain itu, jangan lupa belajar teknologi dasar seperti Microsoft Word, Excel, atau kemampuan komputer lainnya. Kalau belum punya laptop atau komputer sendiri, kalian bisa manfaatkan warnet atau fasilitas yang tersedia. Nah, karena teman-teman semuanya, kenapa ini penting sekali? Karena selain bermanfaat untuk kita kuliah nanti, ini juga bermanfaat di berbagai bidang pekerjaan. Karena kalau misalkan kabar buruknya adalah kita tidak keterima di universitas yang kita inginkan, ada plan yang kedua, yaitu kita udah menguasai teknologi seperti Word, Excel. Itu bermanfaat juga di pekerjaan. Kalau misalkan kuliah gak keterima, ini ada plan kedua, yaitu bekerja itu kebanyakannya gitu ya, rata-rata ada yang membutuhkan menguasai teknologi seperti Excel. Kayak kasir kan itu perlu ada kemampuan teknologi komputer gitu. Jadi bermanfaat untuk kuliah maupun plan kedua, yaitu bekerja gitu. Kemudian selain itu, kita harus rajin juga mencari informasi tentang beasiswa,
peluang kuliah, atau kesempatan yang lainnya. Jadi, gap year itu bukan hanya tentang belajar UTBK, tapi juga tentang mempersiapkan masa depan itu secara lebih luas. Dan kalau misalnya belum mendapatkan hasil yang diinginkan, atau misalkan belum mendapatkan pekerjaan, teman-teman bisa mencoba memulai bisnis kecil-kecilan. Kalau misalkan kerja susah, bisa memulai bisnis, karena ketika nanti diterima kuliah misalkan, amin, kita sudah punya sumber penghasilan sendiri, penghasilan tambahan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Dan kalau misal ternyata belum lolos, bisnis itu masih bisa terus dikembangkan ke depannya. Jadi sebagai poin ketiga, yang terakhir itu siapkan mental. Karena perjalanan GPR itu tidak selalu mudah ya teman-teman. Akan ada rasa capek, rasa iri melihat teman-teman yang sudah kuliah, bahkan mungkin rasa takut gagal. Karena aku dulu jujur pernah merasa tertinggal, tapi kalau misalkan suatu saat hasilnya belum sesuai harapan, tetap tenang. Gagal itu bukan berarti semuanya berakhir. Masih ada banyak jalan yang sesuai dan kesempatan yang bisa kita tempuh. Karena teman-teman, menurutku, gap year itu bukanlah waktu yang terbuang. Justru ini, gap year itu adalah kesempatan untuk mengenali diri sendiri, memperbaiki diri, dan mempersiapkan masa depan dengan lebih matang. Dan semoga pengalaman aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini yang sedang menjalani gap year sama kayak aku dulu. Kemudian ya gitu aja teman-teman sekalian yang bisa aku sampaikan dari pengalaman aku, agar bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, agar tidak mengulangi kesalahan aku yang dulu. Pengalaman aku, semoga teman-teman semuanya dapat mempelajarinya dari pengalaman aku. Dan see you in the next video. Dadah.